Oke, balik lagi di channel Top Joko Jawab Sungguh Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi SPT 1370. Di sini kita untuk status kakak ya guys. Di video pertama ini untuk statusnya kakak. Dan di sini kita lihat bahwa kita menggunakan kasusnya Pak Puja Wibowo. Di sini ada beberapa bukti potong yang dia punya. Dan kita akan coba bagaimana cara melaporkannya di dalam SPT tahunan. Dan di sini gue udah coba pakai, tadinya mau pakai e-form ya dari DJP Online, cuman ternyata e-form tersebut eh, ada beberapa identitas gue yang tidak bisa disembunyikan ya, tidak bisa dihapus, sehingga gue putuskan sekarang pakai Excel aja ya biar eh, lebih enak. Oke, jadi kita mulai aja guys. Tapi kalau pakai e-form lebih gampang guys. Jadi udah banyak yang udah diisi seperti NPWP, nama itu kita udah nggak perlu ngisi lagi. Dan eh, data-data yang pre-populated dari SPT sebelumnya atau dari bukti potong bisa langsung masuk ke dalam SPT e-form tersebut. Nah, tapi di sini gue pakai Excel ya. Jadi yang pertama kita dari lampiran dulu, dari lampiran 4 ya kita coba lihat di sini. Jadi ini adalah lampiran 4 itu ada daftar harta, daftar utang, dan anggota keluarga. Daftar harta ditulis harta kita guys, ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan kekurangan. Kode harta ini sesuai dengan yang ada di buku panduan pengisian SPT 1370. Kemudian untuk keterangan, ditulis kalau misalnya punya rekening bank, tulis di bank apa, kemudian nomor rekeningnya berapa, kalau punya tanah, alamat dari mana, dan seterusnya. Kemudian ada kewajiban eh, pada akhir tahun, di sini kode utang ditulis sesuai dengan buku panduan, bisa dicari di internet juga. Kalau misalnya di e-form itu, kalau nggak salah, drop down dia. Jadi nggak usah nyari-nyari sebenarnya ya, tinggal drop down dia. Bisa dipilih utangnya apa misalnya. Kemudian nama pemberi pinjaman di sini siapa namanya, alamatnya, atau pinjaman, dan jumlahnya. Kemudian ada daftar susunan anggota keluarga, ini keluarga yang menjadi tanggungan. Kemudian masuk ke lampiran 3 guys, di sini adalah lampiran untuk wajib pajak untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, dan kalau ada penghasilan suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Suami atau istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, di sini kita lihat kalau Pak Puja Wibowo di sini ada ini ya, dia punya usaha di rumahnya dengan omset 2,4 miliar setahun ini, dan dia itu pakai PP 23. Nah, untuk eh, di sini disyaratkan guys, ada perhitungan PP 23-nya seperti ini. Ya, nanti ada juga di e-form ada. Nah, jangan lupa guys, karena ini udah pakai Undang-Undang HPP, 500 juta awal itu tidak perlu dibayarkan, tentu ya. 500 juta pertama dari PP 23 itu tidak dikenakan pajak, ya. Sehingga di sini ditulis dulu nama NPWP-nya, KPP lokasi, alamat, dan bruto. Nah, kemudian di sini nol PPh yang dibayar berarti kalau 200 juta pertama berarti nol ya. Kemudian ini 200 juta kedua tuh nol. Nah, kemudian yang ketiga ini berarti karena di sini udah 400, berarti kurang 100 ya di sini. 100 juta, berarti tulis sampai 500, berarti 100 jutanya ya itu kena 0,5%. Berarti 100 juta dikali 0,5%. Nah, kemudian di sini berarti langsung baru kena 0,5% semua. Nah, ini ya. Nah, sehingga jumlah yang dibayar adalah 9.500.000 ya. Nama, tanda tangan, cap. Oke, berarti kita langsung isi di sini ya tadi. DPP-nya adalah 2, di sini ya, PP 23 itu masuk ke sini nih, ke nomor 16, 2,4 miliar. Kurang 0,3. Kemudian pajaknya adalah 9.500.000. Oke.
Kemudian di sini ada apa lagi? Ada ini ya, sewa tanah dan atau bangunan. Di sini ada 100 juta. Berarti masuk ke sini. Final ya, guys. Yang besar. Juta. Kemudian pajaknya berapa tuh? 10 juta ya. Ya, 10 juta. Oke, kayaknya final itu aja, guys. Sehingga kita bisa jumlahkan sudah sekitar 500.000. Selanjutnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di sini ada sepertinya. Ada ini ya, dividen dari PT BCS 1 juta dan diinvestasikan kembali di Indonesia. Itu tidak kena pajak ya. Sehingga masuk ke ini. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak 100 juta. Nah, berarti di sini nggak ada. Oke, lampiran 4 selesai. Lampiran 3 selesai. Kita masuk ke lampiran 2. Ini adalah daftar bukti potong. Ya, jadi di sini nama kita lihat ya bukti potong yang dia punya. Yang pertama ada IBIS 21A1 ya dari PT Maju Bersama. Kemudian NPWP-nya adalah ini ya 012332 seterusnya. Nomor bukti potongnya ditulis, nomor bukti potongnya, kemudian tanggalnya ditulis. Di sini PPh pasal 21 dan jumlah yang dipotong adalah 22.125 ribu gitu ya. Kemudian yang kedua, 216 nih, bukti potong PPh 21 yang tidak final. Itu ada apa? Dari PT Maju Sentosa. Oke, pasal 21 juga, 7.500.000. Oke, kemudian ada bukti potong pasal 23. Ini juga gue pakai bukti potong yang lama, guys. Kalau sekarang pakai iBupot. Kemarin gue cari formnya yang untuk Excel nggak ada, sehingga ya udah gue pakai ini aja dulu. Tapi ini bukan form yang sebenarnya, guys. Form sebenarnya itu dengan sesuai yang ada di iBupot. Ini dari, nah ini kita lihat ya, ini untuk Putri, guys. Putri ini istrinya si Pak Wijawibowo. Sehingga eh dan karena dia kakak berarti pas digabung berarti bukti potongnya dimasukin juga di sini yaitu dari PT Maju Sekali pasal 23 sebesar 7.500.000. Kemudian ada udah itu aja ya. Dan satu lagi sebenarnya guys ini dari Belanda nih ya, ABC Ltd. Ya ini pasal 24, cuman kita perlu cek dulu nih 30 juta atau berapa yang boleh di kreditkan seperti itu. Nanti lah ini kita cek dulu. Sebentar. Oke, kemudian kita masuk ke lampiran satu, halaman 2. Kalau halaman satu tuh kalau untuk pembukuan, halaman 2 tuh kalau untuk pencatatan. Kebetulan ini pencatatan dan penghasilan lainnya. Kebetulan dia pakai pencatatan, berarti lampiran satu nggak usah, halaman satu nggak usah diisi. Kita langsung masuk ke halaman 2 aja. Nah, di sini penghasilannya yang pertama adalah eh, yang menggunakan norma tidak ada ya. Di sini nggak ada yang menggunakan norma. Nah, kemudian dari pekerjaan itu, tunggu dulu sebentar. Nah ini ya, ini ada pekerjaan dia sebagai tenaga ahli. Nah ini ya,
Ini masuknya di Sintingber, ya. Eh, ini tidak dijelaskan juga pekerjaan dia sebagai apa. Taruhlah misalnya sebagai apa ya? Misalnya jasa akuntansi misalnya di sini saya 100 juta. Normanya, nah nanti normanya kita lihat ya di NPPN-nya taruhlah di sini kita anggap aja 50%. Maka nah ini normanya berarti 50 juta ya. Penghasilan neto 50 juta. Nanti tapi perlu dilihat lagi jenis penghasilannya apa, jenis pekerjaannya apa dan normanya berapa. Nah, ini taruhlah misalnya 50%. Karena di sini tidak dijelaskan dan gue juga waktu bikin soal apa lupa memikirkan ini sehingga ya udah kita anggap aja normanya 50%. Nah, kemudian di sini perolehan usahanya berarti dijumlahin berarti 100 juta dan penghasilan netonya ada 50 juta. Oke, kemudian yang kedua berarti ada penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan. Berarti ini ya, yang dari PT Maju Bersama. Terus PT Maju Bersama, dan PWP-nya ditulis, kemudian ada penghasilan brutonya, dia ada 260 juta ya. Terus potongannya, pengurangnya adalah berapa nih? 9.500.000. Kemudian penghasilan netonya berarti dikurangin. Oke, 20.500.000. Oh, bisa. Oh, ini. Oke. Kemudian untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya di sini ada ini, ada bunga. Dia punya bunga. Bunganya adalah 200 juta. Oke. Nah ini lampiran satu. Nah, setelah itu coba kita cek lagi. Udah tadi. Ini udah. Sekarang masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama di sini diisi. Ini kalau di yang e-form harusnya sudah diisi ya, NPWP nama, jenis usahanya, nanti bisa dicek lagi apakah di e-form sudah diisi. Kalau misalnya belum diisi berarti harus diisi. Kemudian nomor telepon dan di sini statusnya adalah kakak ya. Nah, NPWP istri suami berarti nggak ada karena kakak berarti NPWP sama dengan suami. Nah, NPWP istri sama dengan suami. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk nomor satu penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau perusahaan bebas itu diambil dari yang ini ya. It's apa tidak ada. Wah, ini bisa ya. Berarti ya udah 50 juta kita tulis manual aja. Kemudian penghasilan itu dalam sehubungan dengan pekerjaan itu kita ambil dari sini 25.500 ya. Penghasilan itu dalam negeri lainnya itu ini kalau di e-form udah otomatis ya guys harusnya. Jadi nggak perlu dipindahin lagi. Tapi karena nggak pakai e-form berarti harus digedein sendiri. Penghasilan itu dalam negeri lainnya adalah 200 juta. Penghasilan itu luar negeri, oh ya penghasilan itu luar negeri ada ya. Di sini ditulis, nah ini dari ABC Limited 100 juta ya. Oke, jumlah penghasilan itu adalah oh, di sama ya. Ini kalau di info juga udah otomatis harusnya zakat nggak ada. Oke, kemudian proses kerugian nggak ada. Penghasilan tidak kena pajak di sini statusnya adalah karena digabung, sorry, TK1 ya, berarti KI1 ya. Berarti berapa tuh? 54 juta
ditambah 54 juta, ditambah 4,5, tambah 4,5, 117 juta. Ya, sehingga penghasilan kena pajak adalah 483.500. Nah, PPh terutangnya adalah ini ya, berarti 5, kita hitung dulu 5%. Oke, oke aja. Sama dengan 5% dikali 60 juta pertama, ditambah 15% dikali, ini kalau di yang e-form juga udah otomatis, tapi di sini kita hitung manual. 190 juta ditambah dengan ini udah 250 ya. Berarti ini 483.500 ya, dikurangi 250 juta. Oh, ini caranya. 483.500 kurangi 250 juta dikali 0, dikali 25%. Ini beban 875. Coba kita cek ya. Yang harusnya kali 60 juta tambah 15% dikali 150 juta tambah 483.500 dikurangi 250 dikali 25%. Benar ya? Kemudian ini nggak ada. Jumlah PPh terutangnya berarti sama 9.875. Nah, kemudian PPh yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Nah, ini kita coba masuk lagi ke lampiran 2 guys tadi. Kan di sini ada satu yang masih belum kita identifikasi ya. Nah, kalau kita lihat tadi guys, dari penghasilan dari luar negerinya itu berapa? 100 juta. Ya, telah dipotong pajak 30 juta dan tidak diinvestasikan lagi di Indonesia. Berarti dia akan kena pajak. Ya, maksudnya harus masuk sebagai penghasilan semua. Dia masuk ke penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, berapa yang dipotong atau dipungut di luar negeri 30 juta. Nah, kita hitung PPh pasal 24-nya. Sesuai dengan perhitungan di Indonesia berarti adalah 100 juta dibagi dengan penghasilan kena pajak, ya, atau 483.500 biar enggak ini. 483.500.000 dikali dengan PPh terutang yaitu 89.875.000. Gitu ya. Ini PPh terutangnya. Berarti 18 kita 18.588.418, which is pasti lebih kecil daripada 30 juta. Berarti yang dipakai adalah yang itu. Sehingga kita bisa hitung nih sekarang berapa jumlah kredit pajak yang kita punya. Jumlahnya adalah, nah ini 50.713.418. Nah, ini kita pindahin ke sini. Nah, bisa ya. 50.713. Oh, sorry. Caranya gini. Oke. Nah, berarti di sini ada PPh yang biaya sendiri. 39.161.582 ya. PPh bulanan taruhlah misalnya nggak ada sehingga PPh kurang bayarnya harus lunasi dulu sebelum dilaporkan ya. Taruhlah misalnya dilunasi 30 Maret 2023 yaitu sebesar 39.161.582. Oke. Nah, ini udah ada angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Di sini ada penghasilan tidak teralur atau tidak? Kita lihat sepertinya tidak ada ya.
Sehingga bisa kita ini langsung 1/12 dikali jumlah angka 16. Ya, berarti 1/12 jumlah angka 16. Ini dibagi dengan 12. 3, 2, 6, 3, 4, 5 per bulan. Kita harus bayar pasal 25. Seperti itu. Oke, tanda tangan dan ditulis di sini. Wajib. Kalau ini nggak perlu tanda tangan sebenarnya, karena pakai e-form, nanti langsung disubmit aja. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan terkait dengan pengisian SP1370. Insya Allah gampang. Dan ini untuk status kakak. Nanti untuk statusnya yang PH atau MT akan gue jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel gue. Bye.